Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Casmini selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Konseling dan juga teman-teman BKI kelas A yang saya banggakan. Saya Nida Naufal Nafisa selaku moderator akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok kami yang beranggotakan pertama, saya sendiri Nida Naufalia Nafisa, kedua Febrilia Dwi Utami, dan yang ketiga Nurma Mirlati Nabila. Baik, kami di sini akan membawakan materi yang berjudul karakteristik konseling sebagai bantuan profesional. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saudara Febrilia Dwi Utami, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi pertama, konseling. Kegiatan konseling pada hakikatnya banyak dilakukan di mana-mana, baik secara resmi sesuai dengan jabatannya dan lembaga atau badan yang menyelenggarakan maupun secara tidak resmi, bahkan seringkali secara tidak disadari seseorang karena keinginannya untuk membantu orang lain sebenarnya telah melakukan sesuatu yang identik dengan memberikan konseling. Karakteristik konseling sebagai bantuan. Tidak ada seorang manusia manapun yang tidak membutuhkan bantuan dari orang lain, selain karena keterbatasan kemampuan dirinya untuk keluar dari permasalahan. Ada beberapa alasan seseorang sangat membutuhkan bantuan dari orang lain. 3 alasan pokok membutuhkan bantuan. Yang pertama, seseorang mengalami semacam ketidakpuasan pribadi dan tidak mampu mengatasi atau mengurangi kepuasan tersebut. Yang kedua, seseorang memasuki dunia konseling dengan kecemasan. Yang ketiga, seseorang yang membutuhkan konseling itu sebenarnya tidak mempunyai gambaran yang jelas tentang sesuatu yang mungkin terjadi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Febrilia Dwi Utami. Materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh saudara Nurma Mirlati Nabila. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan mengenai 6 jenis bantuan menurut Heron pada tahun 1990. Yang pertama adalah memberi dukungan kepada teman. Kedua, memberi layanan khusus melalui keterampilan. Ketiga, memberi layanan fisik, sosial, dan budaya. Dan keempat, memberi layanan organisasi melalui keterampilan komunikasi dan interaksi dalam pekerjaan. Yang kelima, memberikan layanan psikologis. Dan yang keenam adalah memberikan layanan rohanian. Konseling sebagai bantuan non-profesional. Yang pertama adalah bantuan sesaat. Bantuan ini bersifat sekali saja, tidak diulang atau berlanjut. Bantuannya bisa bermacam-macam, baik dalam bentuk materi maupun tenaga, dalam arti pertolongan yang bisa diberikan kepada seseorang yang membutuhkan. Kedua, berdasarkan belas kasihan. Cenderung mengakibatkan si penerima ini bergantung terus dan mengandalkan bantuan yang diperolehnya. Baik, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Nurma Mirlati Nabila. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu bantuan materi. Diberikan dalam bentuk materi yang juga bisa berupa bantuan sesaat karena ada kebutuhan mendesak. Kedua, ada bantuan tenaga. Diberikan karena kekurangan modal tenaga untuk melakukan sesuatu. Bantuan tenaga seringkali secara objektif, rasional bisa diterima. Next. Yang ketiga ada bantuan moral. Lebih berupa dukungan sehingga seseorang merasa lebih mantap dan beban yang dirasakan lebih ringan. Keempat ada bantuan nasihat. Merupakan petunjuk yang diberikan seseorang kepada mereka yang membutuhkan nasihat. Baik, mungkin
Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas dalam materi, bisa ditanyakan. Sekian, jika ada banyak salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.